GBK sudah oke, Ardi pastikan Persija tak terusir lagi. Persija akhirnya pulang ke Jakarta, kabar yang langsung menyedot perhatian publik karena Macan Kemayoran sempat lama menjamu lawan di luar kota, suasana kembali bergairah jelang laga penting ini. Manajer Persija Ardi Cahyoyo senang Macan Kemayoran kembali berlaga di Jakarta yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah terpaksa mengungsi ke Stadion Manahan Solo untuk menggelar laga kandangnya dalam 2 laga terakhir yaitu menghadapi PSBS Biak dan Persik Kediri. Ardi berharap Persija bisa terus menggelar pertandingan home di Jakarta tidak terusir kembali di luar kota seperti Solo. Laga melawan PSIM menjadi titik balik untuk tim asuhan Mauricio Souza kembali ke Jakarta sekaligus bertepatan dengan hari jadi klub ke-97. Ya tentunya kita bahagia ya bisa kembali ke GBK, insya Allah nanti seterusnya kita bisa punya benar-benar main di home, namanya home, ya kita mainnya di Jakarta. Tapi selama ini kan kita karena Jakarta tidak siap, kita harus ke Solo, jadi mudah-mudahan besok ini awal home kita lah dengan ulang tahun Persija kita bisa main di home terus, kata Ardi ditemui di Jakarta Selasa, tanggal 25 November tahun 2025. Ia memastikan kondisi GBK telah siap untuk menggelar pertandingan sepak bola dan menilai pemeliharaan rumput berjalan baik sehingga stadion siap menyambut ribuan penonton yang ingin mendukung langsung dari tribun. Kalau saya lihat sejauh ini GBK sudah bagus rumputnya oke, ya mudah-mudahan dengan dipakai pertandingan beberapa pertandingan tetap rumputnya seperti sekarang, harapan saya gitu, ujar Ardi. Ardi juga berpesan kepada para supporter Persija The Jackmania agar menjaga ketertiban serta merayakan pesta ulang tahun klub dengan aman gembira dan tetap menunjukkan kreativitas di momen penting ini. Mari kita rayakan ulang tahun Persija yang ke-97 dengan tertib aman tentunya gembira. Kreativitas The Jackmania bisa dikeluarkan pada saat ulang tahun ke-97, pesannya. Laga 2 tim legendaris ini dipastikan akan dihadiri sekitar 50.000 penonton sesuai kapasitas tiket yang disiapkan panitia pertandingan sehingga atmosfer besar diharapkan memberikan dorongan kuat bagi Persija untuk meraih hasil maksimal. Van Gastel pusing, 3 pilar PSIM absen, Seva dan Harlan belum pasti. Absennya sejumlah pemain kunci membuat persiapan PSIM jelang laga besar semakin rumit. Kondisi tim berubah cepat dan Van Gastel harus menata ulang rencana dengan waktu yang terbatas. Setelah dipastikan tanpa Ze Valente yang terkena akumulasi kartu kuning, PSIM juga akan kehilangan 2 pemain penting lainnya yaitu Raka Cahyana dan Cahya Supriyadi karena keduanya mendapat panggilan bergabung bersama timnas U23. Selain itu Harlan sempat mengalami cedera saat latihan Selasa, tanggal 25 November tahun 2025, setelah bertabrakan dengan Pilga Vidal. Besar harapan ia bisa pulih dan menjadi tumpuan di bawah Mister menggantikan Cahya sebagai penjaga gawang utama. Sementara Savio Seva mengalami cedera ringan, Seva menjalani latihan terpisah pada Selasa, tanggal 25 November tahun 2025, dan belum terlibat dalam sesi bersama tim sehingga kondisinya masih perlu dipantau oleh staf pelatih. Van Gastel sendiri mengatakan pertandingan menghadapi Persija akan menjadi tantangan besar bagi timnya mengingat 50.000 penonton akan memadati GBK sehingga tekanan pertandingan dipastikan meningkat. Ya tentu bermain di stadion yang penuh supporter dengan 50.000 orang tentu membuat kami antusias. Ya Ze tidak bisa bermain, Raka dan Cahya juga tak hanya tak bisa bermain tapi juga pergi jauh dari tim. Mereka tidak akan bermain karena sudah pergi ke Thailand. Seva latihan terpisah, semoga besok dia bisa berlatih bersama lagi dan kondisinya baik, ungkap Van Gastel. Persija dalam keseluruhan sangat berbahaya, mereka punya skuad yang besar tidak hanya 11 pemain. Mereka tim yang sangat kaya, mereka punya intensitas permainan yang tinggi ini akan menjadi pertandingan yang menantang untuk kami harus mengubah komposisi 3 pemain ini menjadi persiapan kami. Siapa yang menggantikan Ze kita juga akan lihat di minggu ini sebelum pertandingan, tandasnya. Persija versus Oxford, duel sengit rebut Ivar Jenner. Persaingan memburu Ivar Jenner makin panas, Persija Jakarta dan Oxford United disebut sama-sama mengincar gelandang timnas Indonesia itu membuat bursa transfer kian bergolak. Satu pemain timnas Indonesia yang santer dikaitkan dengan Persija Jakarta disebut masuk radar tim Liga Inggris, Macan Kemayoran gigit jari. Pada bursa transfer awal musim 2025-2026 Persija Jakarta sempat dikaitkan dengan salah satu pemain timnas Indonesia Ivar Jenner yang saat itu mulai ramai dibicarakan publik. Bahkan Ivar Jenner dikabarkan masuk radar Persija Jakarta setelah beberapa akun media sosial fanbase Macan Kemayoran mengunggah spekulasi yang memicu antusiasme pendukung. Sementara itu belum lama ini Ivar Jenner mengungkapkan dirinya tak memperpanjang kontrak bersama klub Belanda FC Utrecht sehingga membuka peluang pindah ke klub lain.
Adapun Persija Jakarta menunjukkan sinyal masih membidik Ivar Jenner, pasalnya beredar bocoran manuver Macan Kemayoran menjelang bursa transfer paruh musim. Bocoran transfer tersebut diungkap akun Instagram sepak bola Indonesia Liga _Dagelan pada Senin, tanggal 18 November tahun 2025, yang menyebut bahwa Persija tengah mencari gelandang serang baru. Seperti diketahui, meski berposisi asli gelandang tengah, Ivar Jenner juga mampu bermain sebagai gelandang serang sehingga cocok dengan kebutuhan Persija saat ini. Namun Persija Jakarta tampaknya bakal gigit jari apabila benar membidik Ivar Jenner karena muncul kabar ketertarikan Oxford United terhadap sang gelandang. Kabar itu diungkap akun Instagram seputar Timnas Indonesia Timnas Ekstra pada Senin, tanggal 24 November tahun 2025, yang memuat rumor minat klub Liga Inggris tersebut. Rumor berkembang bahwa dua klub Liga Super BRI tertarik untuk merekrut Jenner setelah kontraknya di Utrecht berakhir. Selain itu, ada spekulasi bahwa ia mungkin pindah ke Oxford United musim depan, terutama setelah Erick Thohir memperoleh kepemilikan penuh klub melalui Oxford Investment Holdings. Media lokal Oxford Mail menyoroti kelemahan lini tengah Oxford musim ini. Manajer Gary Rowett saat ini hanya menempatkan Will Vaughan sebagai gelandang bertahan murni, sementara Cameron Brannagan dan Brian De Keersmaeker memainkan peran yang lebih maju membuat lini tengah rentan. Profil Jenner sebagai gelandang bertahan yang disiplin, mampu membaca permainan dengan baik, dan menutup ruang sangat sesuai dengan atribut yang dibutuhkan Oxford, tulis akun tersebut. Besar kemungkinan Ivar Jenner bakal memilih Oxford United ketimbang Persija Jakarta apabila ingin mengupgrade karirnya dan menembus kompetisi lebih kompetitif. Namun apabila Ivar Jenner tak jadi merapat ke Oxford United, Persija Jakarta tetap menghadapi persaingan berat karena Dewa United juga dikabarkan ikut membidiknya.